Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eksplorasi Sejarah. Di video ini kita akan beralih dari sejarah menuju mitologi. Dan tentu saja mitologi yang ingin saya bahas adalah mitologi Yunani kuno, terutama mengenai para dewa-dewi mereka. Saya ingin membahas secara singkat berbagai dewa-dewi Yunani, para titan, dan primordial, beserta asal-usul dan garis keturunan mereka. Mungkin juga versi Romawi mereka. Kalian mungkin sudah familiar dengan kisah dewa-dewi Olympus, jadi di video ini saya hanya akan membahas tentang siapa saja dewa-dewi ini dan keturunan mereka. Sebagian besar kisah dan mitos yang kita kenal tentang dewa-dewi Yunani datang dari karangan Hesiod, seorang penyair Yunani yang berjudul Theogeny. Theogeny ditulis di sekitaran tahun 730 sampai 700 sebelum Masehi. Di dalam karangannya itu, Hesiod membahas berbagai cerita tentang dewa-dewi Yunani dan silsilah mereka. Hesiod adalah kontemporernya Homer yang menulis kisah seperti The Iliad atau Perang Troya dan The Odyssey. Di dalam mitologi Yunani, dewa-dewi mereka terbagi menjadi 3 generasi. Generasi pertama adalah The Primordial, generasi kedua dengan para Titan, dan generasi ketiga adalah The Olympian. Ayo kita mulai dari primordial. Primordial ini berbeda dengan dewa-dewi karena mereka itu lebih melambangkan konsep-konsep yang abstrak seperti kematian, waktu, kehampaan, dan lain-lain. Para primordial bukanlah dewa atau dewi dari suatu konsep tertentu, tapi personifikasi dan perwujudan dari konsep itu sendiri. Contohnya seperti Gaia. Gaia adalah perwujudan dari bumi. Gaia tidak menciptakan bumi, Gaia adalah bumi itu sendiri. Contoh lain adalah Uranus. Uranus adalah personifikasi dari langit. Uranus bukanlah dewa langit maupun tidak menciptakan langit. Ia adalah perwujudan hidup dari langit itu sendiri. Nah, setelah penjelasan singkat ini, ayo kita mulai. Pada awalnya hanya ada kekosongan, kehampaan, dan kekacauan yang disebut chaos. Nah, dari kios ini kemudian lahirlah Gaia, primordial paling pertama sekaligus makhluk hidup paling pertama di alam semesta, menurut mitos Yunani. Gaia adalah personifikasi atau perwujudan dari bumi. Dia juga dianggap sebagai ibu dari segala makhluk yang hidup di alam semesta. Dalam versi Romawinya, ia bernama Terra. Dari chaos muncul lagi Tartarus, primordial of the abyss. Ia adalah perwujudan dari alam Tartarus yang berada di bawah bumi, tempat yang lebih dalam daripada di underworld, tempat Hades berkuasa nanti. Tartarus adalah tempat yang kelam dan kejam, tempat makhluk-makhluk paling mengerikan dikirim untuk dipenjarakan. Ketika para Titan dikalahkan oleh para dewa-dewi Olympus yang dipimpin oleh Zeus, banyak Titan dikirim ke Tartarus sebagai penjara mereka. Tartarus dan Gaia nantinya akan melahirkan keturunan bernama Typhon, monster raksasa dengan sayap hitam besar dan badan yang penuh dengan ular. Typhon dikirim sebagai hukuman kepada Zeus dan para Olympian karena membunuh anaknya Gaia, para Titan. Menurut versi lain, selain dari Typhon, Tartarus dan Gaia juga melahirkan Echidna. Typhon dan Echidna akan menjadi pasangan dan merupakan orang tua dari berbagai monster Yunani kuno yang terkenal, seperti Cerberus, anjing neraka berkepala 3 yang menjaga pintu gerbang ke alam bawah. Chimera, hewan kepala singa yang tubuhnya terdapat kepala kambing dan berekor ular. Monster lain dari keturunan Echidna adalah singa Nemea yang akan dibunuh Herakles atau Hercules sebagai bagian dari 12 tugasnya. Primordial ketiga yang muncul dari chaos adalah Eros, perwujudan dari cinta. Di versi ini, Eros adalah makhluk primordial. Tapi dalam versi yang lain, Eros adalah anak dari Dewa Ares dan Dewi Aphrodite. Primordial selanjutnya yang timbul dari chaos adalah Erebus, personifikasi dan perwujudan dari kegelapan. Kemudian primordial yang terakhir yang muncul dari chaos adalah Nyx, perwujudan dari malam. Erebus dan Nyx nantinya akan menjadi pasangan dan melahirkan beberapa keturunan, yaitu Aether, cahaya, Hemera, hari, Eris, pertentangan, Geras, hari tua, Hypnos, tidur, asal dari kata hipnotis. Kemudian ada Nemesis, pembalasan, Oneiros, mimpi, dan Thanatos, kematian.
Masih banyak lagi keturunan dari Nyx dan Erebus yang mewakili konsep-konsep abstrak yang lain. Di dalam versi Theogony, epik atau wiracarita dari karangannya Hesiod tadi, kelima primordial tadi, Gaia, Tartarus, Eros, Erebus, dan Nyx adalah makhluk pertama di alam semesta yang lahir dari chaos. Tapi tentu saja terdapat versi yang lain yang menambahkan jumlah primordial. Mereka adalah Ananke, primordial dari kebutuhan, dan Kronos, perwujudan dari waktu. Kronos ini seringkali disalahpahami dengan Titan Kronos, ayahnya Zeus, karena nama mereka yang sama. Tapi sebenarnya mereka adalah dua entitas yang berbeda. Ejaan mereka juga berbeda. Kronos, sang perwujudan dari waktu, adalah primordial yang datang dari kepercayaan Ophik, suatu aliran keagamaan yang misterius di Yunani kuno. Di dalam kisah mereka, Aether, perwujudan dari cahaya, adalah anak dari Kronos, bukannya Erebus dan Nyx. Kronos juga mempunyai anak bernama Phanes, perwujudan dari kebaikan. Kronos menciptakan Cosmic Egg atau telur kosmik yang nantinya akan melahirkan alam semesta itu sendiri. Nah, itulah makhluk primordial versi kepercayaan Ophik. Ayo kita kembali ke versi Theogony. Gaia, sang bumi, nantinya akan melahirkan keturunannya sendiri tanpa proses perkawinan. Mereka adalah Uranus, sang langit yang mengelilingi bumi, Urea, pegunungan, dan Pontus, laut. Gaia dan Uranus, anaknya sendiri, nantinya akan menjadi pasangan. Hal yang lumrah dilakukan oleh dewa-dewi Yunani kuno. Versi Romawi Uranus adalah Caelus. Gaia dan Uranus memiliki beberapa keturunan, yaitu Cyclops, makhluk raksasa bermata satu. Ada 3 Cyclops keturunan dari Gaia dan Uranus. Mereka adalah Arges, Bontes, dan Steropes. Kemudian ada Hekatonkeires, makhluk berkepala 50 dan tangan 100. Ada 3 Hekatonkeires juga yang merupakan anak dari Gaia dan Uranus. Mereka adalah Briareus, Cottus, dan Gies. Ketika Uranus digulingkan dari tahtanya oleh anaknya, sang Titan Kronos, alat kelaminnya dipotong oleh Kronos dan dibuang ke laut. Dari alat kelamin itu yang kemudian mengambang di lautan, terciptalah Aphrodite, dewi kecantikan, kenikmatan, dan hasrat. Versi Romawi dari Aphrodite adalah Venus. Sedangkan darah yang mengalir dari luka Uranus jatuh ke tanah dan terciptalah Gigantes atau raksasa, Erinis atau Fury, para dewi balas dendam, dan Meliae, para nymph atau peri dari pohon jati. Keturunan dari Gaia dan Uranus yang paling terkenal tentu saja adalah para Titan. Setelah Uranus digulingkan oleh Kronos, para Titan menjadi penguasa alam semesta selanjutnya dan menjadi generasi kedua dari dewa-dewi Yunani kuno. Terdapat 12 Titan, 6 laki-laki dan 6 perempuan. 8 dari 12 Titan ini akan menikah dengan satu sama lain. Titan-Titan ini adalah Themis, Titan hukum ilahi dan keadilan; Mnemosyne, Titan memori atau ingatan; Krius, Titan kebijaksanaan; Iapetus, Titan kematian. Iapetus akan memiliki anak, yaitu Atlas, Titan ketahanan, Titan yang dihukum oleh Zeus untuk menopang langit dan bumi di bahunya. Titan Prometheus, Titan yang menciptakan umat manusia, dan Titan Epimetheus, yang nantinya akan menikahi Pandora, manusia perempuan pertama yang diciptakan oleh Hephaestus. Titan selanjutnya adalah Oceanus, Titan laut, dan Tethys, Titan air tawar atau air sungai. Oceanus dan Tethys akan menjadi pasangan, melahirkan Oceanids, 3.000 putri yang menjadi nymph atau peri. Dari 3.000 putri itu, ada yang bernama Metis. Metis terkenal karena perannya sebagai istri pertama Zeus dan berperan dalam membantu Zeus untuk membebaskan saudaranya dari tangan ayahnya, Kronos. Titan selanjutnya adalah Hyperion, Titan cahaya dan matahari, dan Theia, Titan penglihatan. Hyperion dan Theia akan menjadi pasangan dan melahirkan keturunan, yaitu Helios, perwujudan dari matahari, Selene, perwujudan dari bulan, dan Eos, perwujudan dari subuh.
Titan selanjutnya adalah Koeus, Titan kecerdasan, dan Phoebe, Titan ramalan. Mereka menjadi pasangan melahirkan keturunan Asteria dan Leto. Leto nantinya akan berhubungan dengan Zeus, melahirkan Apollo yang menjadi dewa matahari, cahaya, filosofi, dan ramalan. Beserta Artemis, dewi berburu, alam liar, keperawanan, dan persalinan. Kemudian Titan yang terakhir adalah Cronus, Titan panen dan agrikultur, raja dan pemimpin para Titan. Ia juga seringkali diasosiasikan dengan waktu, sama seperti primordial Cronus yang saya sebutkan sebelumnya. Cronus menikahi saudarinya, Titan Rhea, Titan keibuan dan kesuburan seksual. Cronus dan Rhea memiliki 6 orang anak yang nantinya akan memberontak kepada Cronus. Para Titan dan Olympian akan berperang satu sama lain, sebuah peristiwa yang disebut Titanomachy yang menyebabkan Cronus dan para Titan berhasil digulingkan oleh tangan Zeus dengan bantuan dari ibu, saudaranya, beserta dewa-dewi Olympus yang lain. Keenam anak dari Cronus dan Rhea ini adalah Hestia, dewi rumah tangga atau keharmonisan rumah tangga. Versi Romawinya adalah Vesta. Hades, dewa dunia bawah atau underworld, bertanggung jawab atas roh orang-orang mati. Versi Romawinya Hades adalah Pluto. Kemudian ada Demeter, dewi panen dan agrikultur, mengambil peran ayahnya Cronus setelah ia digulingkan oleh Zeus. Versi Romawinya adalah Ceres. Poseidon, dewa laut, air, badai, dan gempa bumi. Versi Romawinya Poseidon adalah Neptun atau Neptunus. Kemudian Hera, dewi pernikahan, wanita, dan keluarga. Versi Romawinya adalah Juno. Dan yang terakhir dari anak Cronus dan Rhea tentu saja adalah Zeus, raja para dewa dan penguasa Olympus, berperan sebagai dewa hukum, langit, dan petir. Versi Romawinya Zeus adalah Jupiter. Hera dan Zeus akan menikah dan memiliki beberapa anak. Mereka adalah Angelos, Ilitia, dewi kebidanan, Hebe, dewi kekal muda dan masa emas kehidupan. Hebe berperan sebagai pelayan minuman para dewa-dewi Olympus. Ares, dewa perang, kekerasan, dan pertumpahan darah. Versi Romawinya Ares adalah Mars. Kemudian yang terakhir adalah Hephaestus, dewa penemuan, kerajinan, api, dan gunung berapi. Hephaestus nantinya akan menikah dengan Dewi Aphrodite. Selain dari Hera, Zeus memiliki banyak anak dan keturunan karena perselingkuhannya dengan berbagai wanita, baik itu para dewi, nymph, maupun manusia biasa. Karena ada banyak sekali anak dari Dewa Zeus, saya hanya akan menyebutkan anak-anak Zeus yang terkenal saja. Mereka adalah Persephone, dewi musim semi, alam, orang mati, dan ratu dunia bawah atau underworld. Ia adalah anak dari Zeus dan saudarinya Demeter. Persephone nantinya akan diculik oleh Hades untuk dinikahi, menjadikan Persephone sebagai ratu alam bawah. Versi Romawinya adalah Proserpina. Athena, dewi kebijaksanaan, kerajinan tangan, dan seni perang. Ia adalah putri Zeus yang keluar dari dahi Zeus ketika ia mengalami sakit kepala. Versi Romawinya Athena adalah Minerva. Kemudian ada Hermes, dewa pengembara, pencuri, kecepatan, dan diplomasi. Ia bertugas sebagai pembawa pesan para dewa-dewi Olympus. Ia adalah anak dari Zeus dan Maia, seorang Pleiades nymph atau Peripleiades. Versi Romawinya Hermes adalah Mercury atau Mercurius. Selain dari para dewa, Zeus memiliki anak dari pasangan manusia biasa, menjadikan mereka sebagai demigod atau setengah dewa. Mereka adalah Herakles atau Hercules, anak dari Zeus dan Alkmene. Perseus, anak Zeus dan Danae. Achilles, anak Zeus dan Lamia. Helen of Troy, anak dari Zeus dan Leda. Bahkan Alexander the Great atau Alexander Agung pernah mengklaim kalau ia adalah anak dari Zeus dan ibunya Olympia. Nah, itulah pembahasan singkat saya tentang dewa-dewi Yunani kuno beserta keturunan mereka.
Ada banyak sekali kisah, tokoh-tokoh, dan peristiwa yang saya lewatkan. Karena video ini hanya membahas tentang garis keturunan para dewa-dewi ini. Mungkin kita akan singgah lagi di mitologi Yunani di masa depan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.